Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Hari ini Kamis 20 Oktober 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema Perjanjian Baru. Marilah kita berdoa sebelum kita masuk renungan pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bahwa pada pagi hari ini kami dapat menjumpai Allah melalui renungan ini. Pagi ini kami akan mendengar perjanjian baru Allah yang akan memperbaharui keimanan kami. Kami mengundang Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Kami mohon, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32 yang berkata demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi memunculkan dua pertanyaan begini. 1. Siapa yang akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel pada ayat yang ke-31? Pada ayat yang ke-31 ini, yang mengadakan perjanjian baru adalah Allah sendiri. Perjanjian mana yang diperbaharui berdasarkan ayat 32? Pada ayat yang ke-32, perjanjian yang akan diperbaharui adalah perjanjian yang dahulu pernah Allah berjanji kepada nenek moyang kita pada waktu Allah memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kini perjanjian Allah itu telah mereka ingkari. Meskipun Allah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, kini perjanjiannya itu diperbaharui kembali dengan keturunannya. Terima kasih untuk jawabannya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita mengembangkannya bahwa Allah berjanji untuk mengadakan perjanjian yang baru dengan seluruh umatnya, baik Israel maupun Yehuda. Perjanjian yang tentu berbeda dengan perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan hidup sebagai satu bangsa yang besar di tengah-tengah bangsa lain, tentu banyak hal yang berubah karena situasi dan kondisi yang berbeda sebelum dan sesudah masuk ke tanah Kanaan. Proses perjalanan hidup bangsa Israel di tengah-tengah bangsa lain yang ada di sekitarnya, suka atau tidak suka, pasti mempengaruhi perkembangan iman bangsa Israel tersebut. Karena alasan itulah perjanjian baru diperlukan, karena yang lama tidak lagi memadai. Yang lama dahulu ditulis pada loh batu, sedangkan Yeremia menubuatkan bahwa yang baru akan ditulis pada loh hati umat manusia. Itu dapat juga kita baca dalam Yeremia 31 ayat 33 atau dalam pasal 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat 18. Inilah sebabnya Allah memperbaharui segala yang telah ditetapkannya. Perjanjian baru itu akan disertai kuasa dan kasih karunia yang cukup bagi semua orang untuk hidup benar di hadapan Allah. Dalam perjanjian baru ini, Roh Kudus akan mendiami umat percaya. Artinya, tetap tidak mengubah esensi dasar bahwa Dia adalah Allah yang telah memilih Israel dan Yehuda yang harus tetap taat dan patuh kepada firman-Nya.
Yang pasti adalah Allah tidak akan berubah, dan bangsa Israel yang harus menyadari diri mereka sebagai bangsa pilihan, yakni hidup dan taat kepada Allah. Perjanjian baru Allah itu dibuktikan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oke, jika demikian, marilah kita melakukan. Yang pertama, kita harus hidup dalam satu kehidupan baru di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesuslah perjanjian baru antara Bapa dengan kita. Kita harus taat pada setiap firman-Nya yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari bagikanlah kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal, agar kita semua tahu bahwa kita telah hidup dalam zaman anugerah lewat perjanjian baru yang Allah nyatakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menutupnya di dalam doa. Sungguh kami bersyukur oleh karena kami menerima perjanjian baru Allah yang tidak hanya ditulis dalam loh batu, namun kini dimaterai dalam hati kami. Kami mengundang Roh Kudus yang akan membimbing kami untuk terus menerima pembaharuan itu, sehingga kami memiliki hati yang semakin hari semakin bijaksana dan semakin merendahkan diri dan menerima pembaharuan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon dalam doa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.